Selamat datang di channel Enter Arts. Sebelum melanjutkan cerita novel ini, jangan lupa subscribe, like dan komen. Berikut lanjutan novel. Gadis Suci membantu saya mensimulasikan kultivasi abadi. Bab 10 Perjalanan simulasi kedua Gadis Suci menuju kultivasi abadi. Hari berikutnya, siang. Masa pendinginan simulator kultivasi abadi akhirnya berlalu. Bai diam-diam menunggu Chen Qianxue melanjutkan simulasi kehidupan. Dia tahu bahwa Chen Qianxue pasti akan memilih untuk memasuki simulator kultivasi abadi lagi. Kali ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan cara kecil apapun untuk mengelabui Chen Qianxue agar masuk ke simulator. Pihak lain juga akan bersedia memulai periode kedua kehidupan Sims. Karena Chen Qianxue telah merasakan manisnya Sims. Seperti yang diharapkan, Bai Yi segera merasakan bahwa Chen Qianxue, yang berada jauh di Chen Mansion, sedang memanggil simulator kultivasi abadi di dalam hatinya. Seolah-olah dia merasa bahwa dengan melakukan itu, dia dapat memasuki simulator dan memulai kembali kehidupan simulasi berkultivasi abadi. Tanpa dia sadari, dia membutuhkan Bai Yi, anjing pemberi izin, untuk memberinya izin memasuki simulator. Baru pada saat itulah ia dapat memulai kehidupan simulasi baru dalam membudidayakan makhluk abadi. Hanya beberapa menit setelah masa pendinginan berakhir, apakah Anda ingin memasuki simulator? Bai Yi menunjukkan senyuman. Tampaknya, gadis suci dari Sekte Pedang Roh telah terpikat sepenuhnya. Aku tidak tahu apa yang akan dia pilih untuk memulai kehidupan keduanya. Lagi pula, terakhir kali dia berpura-pura menjadi makhluk abadi. Dia mati di tangan seekor harimau. Apakah dia akan memilih mundur dan memulai periode baru kultivasi simulasi untuk menghindari krisis yang sama? Masih meneruskan hidup seperti itu dan mencari cara untuk membalas dendam. Membuktikan dirimu lagi. Berdasarkan karakternya, diperkirakan yang terakhir lebih mungkin terjadi. Bagaimana ya? Bagaimana aku harus mengatakannya? Dia juga gadis suci. Kau pasti sedikit sombong. Dia mengaktifkan izin emulator. Undang Chen Qianxue ke dalamnya. Pada saat yang sama, Chen Fu. Selamat datang di simulator kultivasi abadi. Apakah Anda yakin untuk memulai kehidupan kultivasi abadi simulasi kedua Anda? Muncul. Itu masih teks perintah yang familiar. Chen Qianxue menghela napas lega. Dia telah memanggil simulator kultivasi abadi beberapa kali dalam hatinya tadi. Namun, simulator kultivasi abadi tidak menanggapinya. Membuatnya khawatir ada yang tidak beres. Sekarang tampaknya simulator itu tidak salah. Dan ia merespons dirinya sendiri lagi. Mengonfirmasi. Selamat datang di simulator kultivasi abadi. Anda telah mengonfirmasi bahwa Anda telah memulai simulasi kedua kehidupan kultivasi abadi Anda. Sekarang Anda punya dua pilihan. Pilihan 1. Terus memulai kehidupan simulasi terakhir dalam membudidayakan makhluk abadi. Tetapi Anda harus memulainya dari awal. Dan Anda tidak dapat menyegarkan bakat yang baru lahir dengan segera. Diperlukan waktu bertahan hidup selama 20 tahun dalam kultivasi simulasi untuk menyegarkan bakat yang benar-benar baru. Pilihan 2. Pilih kehidupan simulasi baru untuk membudidayakan makhluk abadi. Dan Anda dapat segera menyegarkan bakat anak sulung. Chen Qianxue terkejut. Dua pilihan lagi. Dia mengamatinya lebih dekat dan menemukan bahwa kedua pilihan itu memiliki kelebihannya sendiri. Tetapi juga masing-masing memiliki kekurangannya sendiri. Jika dia memilih satu, maka dia dapat menggunakan pengetahuan selama 5 tahun itu untuk membuat burung bodoh itu terbang lebih dulu. Namun, dia harus mewarisi bahan limbah semacam itu. Mungkin, dia harus bertemu lagi dengan harimau yang pernah membunuhnya. Jika Anda memilih dua, ada kemungkinan tertentu bahwa talent root akan lebih baik. Bahkan asal-usulnya mungkin lebih baik. Namun, kekalahannya terletak pada kata, mungkin. Perhatikan wajahnya secara lengkap. Cobalah keberuntunganmu. Pilih satu. Mengetahui kelebihan dan kekurangan keduanya,
Chen Qianxue memilih opsi pertama tanpa ragu, seperti dugaan Baiyi sebelumnya. Sebagai gadis suci dari Sekte Pedang Roh, Chen Qianxue memiliki semacam kesombongan yang dipupuk sejak dia masih kecil, dan dia benar-benar ingin membuktikan dirinya lagi. Pertama kali, dia ceroboh dan tidak berkedip. Sekarang, jika diberi kesempatan lagi, Chen Qianxue merasa bahwa dia tidak akan pernah kembali ke cara lama. Jika Anda memilih opsi 1, Anda akan mewarisi 3 bakat baru lahir dan alokasi poin atribut dari simulasi pertama Anda dalam mengolah kehidupan. Nama, Chen Qianxue. Fisik, 3. Suasana hati, 3. Status keluarga, 1. Keberuntungan, 3. Reputasi, 1. Bakat, hadiah dari seorang master. Liontin Giok leluhur. Pedang datang. Panel atribut yang familiar. 3 talenta yang familiar. Chen Qianxue berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan emosinya sendiri. Dia percaya bahwa saat dia hidup untuk kedua kalinya, dia pasti akan hidup lebih lama daripada saat pertama kali. Dia benar-benar meyakini hal itu. Kehidupan kultivasi simulasi Anda telah resmi dimulai. Hitungan mundur, 10, 9, 0. Simulasi dimulai. Sungguh, Baiyi tahu bahwa tebakannya benar. Kebanggaan Chen Qianxue sebagai gadis suci dari Sekte Pedang Roh membuatnya mustahil untuk menerima hal-hal seperti menghindari kegagalan. Terlebih lagi, jika Anda mati di simulator kultivasi abadi, Anda dapat memulai dari awal lagi. Jika dia masih ingin melarikan diri dalam situasi ini, maka dia bukanlah gadis suci dari Sekte Pedang Roh. Kecepatan waktu dalam simulator kultivasi abadi jauh lebih cepat daripada di dunia nyata. Baiyi baru saja menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Chen Qianxue dalam simulator kultivasi abadi telah lahir dari rahim ibunya. Teks perintah simulator yang dapat dia lihat. Itu berbeda dari apa yang dapat dilihat Chen Qianxue. Pada usia 0 tahun, Chen Qianxue bereinkarnasi di dunia kultivasi abadi. Dia lahir di keluarga miskin, dan ibunya memberinya liontin giok leluhur. Keberuntungan plus 1. Chen Qianxue, yang baru saja lahir, mulai berlatih teknik pernapasan, dan latihannya ternyata lancar. Pada usia setengah tahun, Chen Qianxue berpura-pura menjadi seorang ibu dan menulis surat kepada ayahnya. Ketika ayahnya mengetahui kelahiran putrinya, dia bergegas pulang dan terhindar dari kematian. Status keluarga plus 1. 1 tahun. Chen Qianxue berlatih keras. Usia 2 tahun. Masih tenggelam dalam kultivasi. Pada usia 3 tahun, seekor serigala lapar yang ganas turun gunung untuk mencari makanan, dan dipukuli sampai mati oleh Chen Qianxue, menggemparkan seluruh negeri. Usia 4 tahun. Berlatih keras. Pada usia 5 tahun, Chen Qianxue telah mengumpulkan energi internal selama 5 tahun, dan meminta ayahnya untuk membelikannya belati, dan ayahnya setuju. Namun, ayahnya jelas tidak tahu apa yang diinginkan putrinya untuk mati. Fisik plus 5. Reputasi plus 1. Chen Qianxue berinisiatif pergi ke pegunungan untuk mencari harimau raksasa berwarna-warni, dan dia akhirnya menemukannya setelah mencari dalam waktu yang lama. Kedua belah pihak terlibat konflik sengit, yang dengan cepat berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Chen Qianxue menghabiskan banyak kekuatan untuk mengalahkan harimau raksasa yang cantik dan berhasil membalas dendam. Suasana hati plus 2. 5 tahun di simulator, 5 menit realita. Hanya dalam waktu 5 menit, 5 tahun kehidupan Chen Qianxue di simulator kultivasi abadi diringkas secara singkat. Pada saat yang sama, hal itu juga membuat Baiyi menghela napas lega. Tampaknya gadis suci masih sangat dapat diandalkan. Meskipun pertama kali saya simulasikan budidaya abadi, saya meremehkan harimau raksasa berwarna-warni karena kesombongan saya, dan saya bermain gang pada akhirnya. Namun, setelah memulai ruang bawah tanah kedua, Chen Qianxue tidak lagi sombong, dan sudah sangat siap.
Pada akhirnya, dia berhasil mengalahkan harimau raksasa berwarna-warni dan berhasil mencapai prestasi balas dendam. Pada titik ini pasti akan dianggap sebagai item bonus ketika diselesaikan nanti. Berikutnya, itu tergantung pada apakah Chen Qiansui bisa menjadi seorang kultivator. Gumaman Baiyi baru saja selesai. Saya melihat teks perintah dari Immortal Cultivation Simulator muncul lagi. Bakat baru lahir, hadiah dari seorang guru yang telah mencapai Taoisme, tampaknya memiliki efek. Ketika Chen Qiansui membedah harimau raksasa berwarna-warni itu, dia menemukan kotak kayu busuk dari perutnya. Di dalam kotak kayu itu ada sepotong yang mencatat slip geokultivasi dari teknik, meningkatkan ilmu pedang, belum lengkap. Chen Qiansui sangat gembira. Suasana hati +3. Dilanjutkan ke bab berikutnya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan komen. Bab 11 dampaknya berhasil. Chen Qiansui di tingkat pertama pemurnian Qi. Teknik kultivasi. Tingkatkan ilmu pedang. Ketujuh karakter cemerlang ini membuat Baiyi mustahil mengabaikan mereka apapun yang terjadi. Dia bahkan tidak dapat mempercayainya dan meragukan dirinya sendiri. Apakah dia sedang melamun? Dia tidak menyangka Chen Qiansui menemukan teknik kultivasi Siuxian secepat itu. Sekalipun versi rusak, itu tetap teknik kultivasi. Keberuntungan ini setidaknya jauh lebih kuat daripada yang bukan pemimpinnya. Chen Qiansui memperoleh teknik kultivasi ini di simulator kultivasi abadi. Berarti, lalu, kalaupun dia tiba-tiba meninggal dunia secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Ketika hadiah untuk simulasi kehidupan pembudidaya abadi diselesaikan kemudian, sangat mungkin teknik budidaya ini akan muncul dalam hadiah. Pada dasarnya, dapat dikatakan itu sudah tepat. Saya hanya tidak tahu apakah Chen Qiansui dapat berhasil melangkah ke jajaran kultivator abadi dengan mengangkat pedang. Baiyi teringat bakat dasar Chen Qiansui dalam simulator kultivasi abadi. Dapat dikatakan itu buruk sekali. Dalam simulator kultivasi abadi, keterkejutan di wajah Chen Qiansui tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata lagi. Tangan kecilnya memegang jade slip putih bersih yang bersinar dengan kecemerlangan samar, dan detak jantungnya bertambah cepat dengan jumlah yang tidak diketahui. Tampaknya talenta yang baru lahir tidaklah tidak berguna. Bukankah seharusnya ia memainkan perannya sekarang? Dia tidak mengatakan apa-apa. Seketika, dia menusuk jarinya dengan ujung belati, dan beberapa tetes darah menetes vertikal ke jade slip. Langsung, cahaya redup yang tersisa di jade slip langsung mengalir ke tubuhnya. Anda telah berhasil meningkatkan ilmu pedang tidak lengkap. Saat itu, Chen Qiansui tahu bahwa kesempatannya benar-benar telah meledak. Karena ketika dia mempelajari semua informasi yang tercatat di jade slip, dia tahu bahwa teknik kultivasi ini memiliki banyak latar belakang. Sword Rising diciptakan oleh seorang ahli tahap Naschen Soul yang memiliki nama Hidden Sword Laiman. Ini adalah teknik kultivasi yang sangat istimewa. Ia tidak terlalu memperhatikan tulang akar. Fokusnya adalah pada bakat kendo. Pentingnya antara Siuxian Gengu dan bakat kendo mungkin sekitar 30-70. Chen Qiansui tentu saja sangat bersemangat. Memasuki simulator kultivasi abadi untuk kedua kalinya. Dia tidak hanya membalas dendam untuk pertama kalinya. Dapatkan juga teknik kultivasi ini. Untuk mengetahui, guru utama Sekte Pedang Roh, juga dikenal sebagai gurunya, juga berada dalam tahap jiwa baru lahir. Berarti, kekuatan pendiri, Rising Swordsmanship, Laiman Tibetan Sword, kemungkinan besar tidak lebih lemah dari kepala guru, dan bahkan mungkin lebih kuat dari kepala guru. Seberapa burukkah teknik kultivasi yang diciptakan sendiri oleh seorang senior yang begitu kuat? Dia tidak sabar untuk kembali dan memulai perjalanan membudidayakan makhluk abadi. Bagaimanapun, 5 tahun simulasi pertama dalam membudidayakan makhluk abadi, ditambah 5 tahun saat ini.
Dia telah menjadi orang biasa selama 10 tahun. Sekalipun dia memiliki sesuatu seperti energi internal dalam tubuhnya, itu sangat kuat di mata orang biasa. Namun di matanya sendiri, masih terlalu lemah. Kalau suatu hari aku berjumpa dengan seorang kultivator, aku hanya seekor belalang yang lebih pandai melompat, dan paling-paling umurku hanya sedikit lebih panjang dari manusia biasa. Chen Qianxue membersihkan kegembiraannya. Dia langsung menghancurkan jade slip. Kalau hal semacam ini sampai ketahuan, sudah pasti akan mengundang ketamakan orang lain. Dalam dunia pembudidayaan makhluk abadi, seseorang harus waspada terhadap orang lain. Sayangnya, dilihat dari garis besar kultivasi pedang, setidaknya 2/3-nya hilang. Chen Qianxue mendesah dengan penyesalan. Tapi itu cukup memuaskan. Kemudian, tubuh harimau raksasa berwarna-warni itu tidak ia sia-siakan, melainkan membedah bagian-bagian penting dan berharga, seperti kulit harimau, empedu harimau, kemaluan harimau, dan bagian tubuh lainnya. Membudidayakan makhluk abadi. Uang sangat penting, karena uang perlu ditukar dengan sumber daya budidaya. Chen Qianxue sudah mempersiapkan jalan menuju keabadian. Mulai meletakkan dasar. Penggarap jiwa baru lahir. Orang awam pedang tersembunyi. Bai menangkap 2 kata penting. Dan dia sedikit ragu apakah Chen Qianxue menukar nyawanya demi keberuntungan. Teknik kultivasi yang diambil secara acak dari perut harimau ternyata adalah teknik kultivasi yang diciptakan oleh jiwa baru lahir yang kuat. Dan kebetulan saja itu adalah jenis teknik kultivasi yang tidak terlalu memperhatikan tulang praktisi itu sendiri. Dan kebetulan sangat menghargai bakat pedang dari praktisi tersebut. Ini, apakah Anda yakin itu tidak dibuat khusus untuk Chen Qianxue? Waktu di dunia nyata berlalu detik demi detik, tetapi waktu di Siuxian Simulator berjalan sangat cepat, bagaikan memakan suanmai. Kecuali Bai memberi perhatian khusus pada kemajuan Chen Qianxue. Jika tidak, yang dapat dilihatnya hanyalah garis besar kasar kehidupan simulasi Chen Qianxue sebagai seorang kultivator. Chen Qianxue membawa pulang potongan tubuh harimau raksasa yang cantik itu. Dia berlumuran darah dan hampir membuat orang tuanya ketakutan. Bagian tubuh harimau raksasa berwarna-warni itu sangat berharga. Dan setelah dijual di daerah itu, mereka mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Dan situasi keluarga miskin telah membaik secara efektif. Status keluarga +2. Chen Qianxue mencoba berlatih. Mengolah ilmu pedang belum lengkap, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak sepenuhnya mengabaikan tulang akar. Selain itu, ki spiritual di tempat-tempat terpencil dan kecil tipis, dan kemajuannya sangat lambat. Pada usia 6 tahun, Chen Qianxue bekerja keras untuk berlatih, meningkatkan ilmu pedang tidak lengkap, dan dia membuat sinar kekuatan roh pertamanya. Chen Qianxue membayar banyak uang untuk membeli pil pengumpul roh, hanya untuk mengetahui bahwa dia ditipu oleh seorang pemodal. Bekerja keras untuk berlatih, sinar kedua kekuatan roh berhasil disempurnakan. Bekerja keras untuk berlatih. Keluarga 1. Fisik +2. Pada usia 7 tahun, menyadari bahwa terus seperti ini bukanlah pilihan, Chen Qianxue pindah ke pegunungan yang dalam dengan beberapa barang bawaan. Ki spiritual dunia di sini sedikit lebih kuat daripada desa, dan dia mengolah sinar ketiga kekuatan roh. Bekerja keras untuk berlatih, bekerja keras untuk berlatih. Chen Qianxue merasa bahwa kekuatan roh di meridiannya sudah cukup, dan dia ingin menyerang tingkat pertama pemurnian Qi. Dampaknya gagal. Untungnya, tidak ada serangan balik. Sepertinya agak sulit. Bai memperhatikan Chen Qianxue di simulator kultivasi, terobsesi dengan kultivasi hampir setiap hari dan malam. Akibatnya, laju pertumbuhan basis kultivasi sangat lambat. Selama 2 tahun penuh, dia bahkan tidak memiliki tingkat pemurnian Qi. Memiliki teknik kultivasi yang baik, tetapi karena ki spiritual langit dan bumi terlalu tipis, dan akarnya tidak cukup baik, tidak ada sumber daya kultivasi.
Hal ini menyebabkan kemajuan basis budidaya menjadi sangat lambat. Itu seperti memiliki kerangka mobil sport mewah senilai puluhan juta. Tetapi di dalamnya ada mesin sepeda motor pemadam kebakaran. Dia bisa merasakan bahwa suasana hati Chen Qianxue saat ini sangat suram. Alih-alih menjadi depresi, dia malah berada dalam suasana hati yang sangat baik. Kenyataannya, beri Chen Qianxue waktu 2 tahun. Diperkirakan pemurnian Qi telah mencapai lantai ke-5 atau ke-6. Disayangkan, tidak ada cara baginya untuk membawa bakat Siuxian ke simulator sungguhan. Ia hanya dapat perlahan-lahan menyempurnakan Qi spiritual langit dan bumi setiap hari. Secara bertahap mengumpulkan kekuatan roh dalam tubuh. Untuk mempengaruhi alam pemurnian Qi. Chen Qianxue, yang gagal menyerang lapisan pertama pemurnian Qi, tidak patah semangat. Dia terus berlatih keras dan berusaha mengumpulkan lebih banyak kekuatan roh di meridian. Bekerja keras untuk berlatih. Sepertinya Dewi Keberuntungan berpihak padanya lagi. Chen Qianxue menemukan buah spiritual. Dan setelah mengambilnya, kekuatan rohnya meningkat secara signifikan. Bekerja keras untuk berlatih. Fisik plus 6. Pada usia 8 tahun, Chen Qianxue bertemu dengan dua dewa pemurnian Qi. Dan dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah menjauh dari mereka. Jangan sampai dia dibunuh. Bekerja keras untuk berlatih. Chen Qianxue merasa bahwa kesempatan untuk terobosan telah tiba. Dan mencapai level pertama pemurnian Qi lagi. Dampak yang sukses. Chen Qianxue telah menjadi seorang kultivator abadi di tingkat pertama pemurnian Qi. Dan telah berhasil memulai jalan kultivasi abadi. Silakan tunggu kelanjutan bab berikutnya.